Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video tentang perpolitikan di tanah air. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua, dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's do this, teman-teman. Let's go. 100 hari. Bagi saya 100 pemerintahan Pak hari ini Prabowo. mestinya sudah menjadi momen. Orang selalu mengait-ngaitkan Jokowi dengan Prabowo. Prabowo adalah Jokowi. Sudahlah, ini Jokowi, barang sudah Jokowi, selesai Bang. kok. Kenapa sudah saya sebut selesai? Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Nggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih, Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama. Karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan, Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya, memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu layak mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu, karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik. Tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang. Saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Saya senang ulang-ulangin, teman-teman. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Dikatakan di depan pembencinya. Belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Itu baru bilang ya. Betapa sakit hatinya mereka. Katakan Jokowi hebat di depan mereka langsung. Kali ini Mas Han geleng-geleng kepala, bukan jagat Indonesia saja. Ternyata ada penduduk bumi bagian barat rela berdiri 2 jam demi foto dengan Pak Jokowi. Masya Allah. Pakistan, Belgia, Amerika. Orang baik berakhir dengan baik. Apa salahnya? Ya, pertanyaannya, mendatangi rumah Pak apa Jokowi? ya Kenapa kerugian kalian bagi sewa? mereka ketika masyarakat dari berbagai pelosok daerah mendatangi rumah mantan Presiden Joko Widodo? Ya, apa salahnya mereka datang hanya untuk melihat secara dekat? Kalau beruntung ya bisa bertemu langsung dan berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi. Apa kerugiannya bagi mereka? Nggak ada kan? Jokowi ya ketika menjadi presiden ya, terbiasa dalam setiap perjalanannya menemui rakyat secara langsung.
Jadi ketika sudah tidak menjabat, ya rakyat yang berbondong-bondong ingin menemui beliau. Bahkan para menterinya yang sekarang jadi menteri Pak Prabowo dulu beberapa kali ya datang bersilaturahmi ke rumah beliau. Bahkan Presiden Prabowo pun beberapa kali mendatangi kediaman Pak Jokowi. Ya, lalu di mana salahnya kan? Jadi mereka menuduh masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat, ya mereka bilang. Setelah tidak menjabat masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan ya berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Makanya saya bilang kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi mapan ya dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh. Ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah. Ya, di mana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Nah, mereka ini yang menuduh adalah orang-orang frustasi karena kebohongan yang mereka sebarkan tentang Jokowi bahwa rakyat marah terhadap Jokowi itu tidak sesuai ya dengan kenyataan di lapangan ya. Mereka frustasi ya, mereka sudah membayar para penuduh untuk framing, tapi kalah dengan fakta di lapangan. Ya, semua tuduhan mereka terbantahkan. Tentu saja mereka akan sakit hati jika rakyat mencintai Pak Jokowi. Karena tujuan mereka selama ini menyebarkan video-video hoax, video-video fitnah kepada Pak Jokowi adalah agar supaya rakyat membenci Pak Jokowi. Tapi seperti yang dikatakan Bapak ini, kejadian atau kenyataan yang terjadi di lapangan, rakyat berbondong-bondong menunjukkan cintanya kepada Pak Jokowi. Dan mereka makin sakit hati. Udah capek-capek bayar basar, udah capek-capek bayar pendemo dengan nasi bungkus. Tapi apa? Rakyat tidak terpengaruh. Kenapa duren, Pak? Karena kesederhanaan mereka ini ya. Bu Jokowi ini senangnya duren. Saya minta duren, saya pilihkan. Saya meminta yang mahal mana, yang bagus mana, yang mahal, bagus dan mahal. Pikiran saya kan pasti enak. Ya, bawa pulang, satu aja itu. Cuma satu? Iya, satu. Saya berikan selamat ulang tahun. Kesederhanaan ini yang dicintai rakyat. Unik sekali. Ya, saya buka sendiri. Biasanya saya yang buka sendiri, terus saya makan. Oh, kok nggak enak? Gitu. Kok nggak enak? Artinya yang mahal itu belum tentu enak. Iya. Yang bagus duriannya belum tentu dalamnya juga enak. Setelah Iya. nggak enak. Nggak enak. Tapi Ibu nggak marah ya, Bu? Enggak. Udah. Tetap dimakan ya, Bu? Enggak. Enggak. Kenapa duren, Pak? Inilah yang bikin masyarakat cinta dengan Pak Jokowi dan Ibu Iriana ya. Kesederhanaan mereka tuh loh teman-teman. Lucu mereka ya. Aduh, I love you Pak, Bu. Saudara, Banyak orang pintar emosi ada banyak marah orang kepada Mas cerdas, Gibran. orang pinter di negeri 062 ini. Mereka marah. Bosen gua lihat Gibran katanya gitu. Orang bego begitu kok jadi jadi wakil presiden. Nah, bapaknya itu pelengak-pelengok kok jadi presiden. Saudara, itulah hidup. Itulah kenyataan hidup yang sangat menyakitkan bagi orang cerdas. Kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya mereka nggak cerdas. Cuma ingin terlihat cerdas. Ya, betul. Karena kalau mereka cerdas, pinter, dan bijaksana,
mereka tidak mungkin berkomentar negatif terhadap keberadaan Gibran sebagai wakil presiden. Mereka sudah dipilih oleh bangsa ini. Anda suka atau tidak suka, ya Gibran adalah wakil presiden. Sekalipun Anda tidak ingin memasang foto Gibran di samping fotonya Prabowo di kantor di rumah Anda, ya terpaksa. Ya. Saudara, ketika banyak orang berkomentar tentang makan gratis, ya, ada Profesor Dr. Mara yang mengatakan Prabowo itu bodoh. Sekarang ada lagi ahli hukum tata negara, entah apa namanya, ahli pidana, berkomentar. Gua bosen lihat Gibran, katanya. Ya, jangan dilihat dong. Jangan dilihat dong. Kalau ente bosen lihat Gibran, ya jangan dilihat. Jangan dilihat lah. Buang muka aja. Beres perkara. Ya kan? Seperti tadi saya katakan, suka atau tidak suka, Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Dan dia akan berada di sana minimal 5 tahun. Lu udah denger belum, Rin? Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani kaget waktu tahu kalau harga LPG 3 kg Banyak mafia Rp22.000, migas padahal loh. aslinya itu cuma 12.700. Gila, Ri, itu jauh banget dari harga aslinya. Ini Mafia seriusan, gas Menteri banyak. Keuangan nggak tahu. Iya, jauh banget kan. Bahkan di Kalimantan Timur itu harganya Rp45.000. Tutur Wow. netizen. Dan Ibu Sri Mulyani baru mengetahui ini dalam rapat beberapa waktu lalu. Karena menurut Ibu Sri Mulyani, negara sudah kasih subsidi sebesar Rp30.000 per tabungnya. Yang artinya kalau diterima di masyarakat itu harganya jadi Rp12.700. Tapi mengapa pada saat sampai di masyarakat malah dijual Rp22.000, ada yang Rp30.000, ada yang Rp45.000? Wah, ini sih netizen pasti geram banget. Karena pengawasannya itu nggak ketat. Itu dia, akhirnya masyarakat yang dirugikan. Ada semacam permainan harga di dalamnya. Harusnya penyalurannya dievaluasi dan harus diperiksa semua yang terlibat di dalam pendistribusian tabung gas ini, Rin. Karena kalau seperti ini terus, negara yang rugi dan masyarakat juga rugi banget. Lu udah denger belum, Rin? Kalau Makanya pentingnya apa teladan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu turun ke lapangan, lihat fakta yang terjadi di masyarakat seperti apa. Mungkin Bu Sri Mulyani jarang turun ke lapangan setelah menjabat, ya. Ya, tapi juga bukan tugasnya juga untuk turun ke lapangan. Tapi ya setidaknya, ya kalau tahu sering turun ke lapangan atau kayak perintahkan ke siapa orangnya, turun langsung ke lapangan melihat seperti apa harga di sana. Pasti dalam 10 tahun kok baru kaget sekarang, agak gimana teman-teman ya. Tapi ya itulah yang terjadi, banyak sekali mafia, permainan harga dan sebagainya. Bahkan tempat kami langka banget gasnya, teman-teman. Oke, silahkan berikan pandangan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.